Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil codingan kami, yaitu mengenai program manajemen nilai mahasiswa ilmu komputer Universitas Muhammadiyah Bima. Dan langsung saja di sini kita akan masuk ke dalam aplikasi coding C++. Nah, di sini kita sudah melakukan pengodingan. Kita melakukan pengodingan terlebih dahulu. Setelahnya kami akan menjelaskan yang sudah kami coding, dan di bagian pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ica Cahyani. Baik, saya akan memasuki di bagian pertamanya, yaitu include illstream. Nah, include illstream ini digunakan untuk menginput atau mengoutput data, misalnya seperti cin dan cout. Nah, yang kedua ini yaitu include vector. Ini digunakan untuk menyimpan data nilai mahasiswa dalam bentuk 2 dimensi. Yang ketiga, include iomanip. Include iomanip ini berguna untuk mengatur format output. Include string ini disiapkan untuk menangani teks, misalnya nama mata kuliah. Di fungsi untuk menginput data nilai mahasiswa ini bertanggung jawab untuk menginput nilai untuk sejumlah mahasiswa dan mata kuliah. Void input data nilai. Nah, di sini ada vektor float. Nah, vektor float nilai ini kan referensi ke vektor 2 dimensi yang akan digunakan untuk menyimpan nilai mahasiswa menggunakan referensi n agar perubahan pada vektor ini berlaku di luar fungsi. Nah, di sini ada integer jumlah mahasiswa. Nah, integer jumlah mahasiswa ini adalah untuk menginput nilai mahasiswa. Di integer jumlah jumlah mata kuliah ini adalah jumlah mata kuliah yang akan dimiliki setiap mahasiswa. Di loop pertama ini yaitu for digunakan untuk iterasi sebanyak jumlah mahasiswa. Pada setiap iterasinya, sebuah vektor sementara nilai mahasiswa dibuat untuk menyimpan nilai-nilai mata kuliah seorang mahasiswa. Di loop kedua juga itu ada for digunakan untuk meminta input nilai dari setiap mata kuliah mahasiswa. Validasi input dilakukan dengan while atau true. Jika nilai yang dimasukkan berada dalam rentang 1 sampai 100, nilai tersebut dimasukkan ke dalam nilai mahasiswa menggunakan pushback, kemudian keluar dari loop. Jika nilai tidak valid, pengguna diminta untuk mengulangi input hingga nilai yang dimasukkan benar. Setelah semua nilai mata kuliah untuk seorang mahasiswa telah dimasukkan, data tersebut ditambahkan ke vektor utama nilai atau dinilai pushback ke nilai mahasiswa. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ica Cahyani. Fungsi tampilkan nilai. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan semua data nilai mahasiswa yang tersimpan dalam bentuk vektor 2 dimensi. Const, data tidak dapat diubah di dalam fungsi. Vektor-vektor float menyimpan nilai mahasiswa setiap baris untuk satu mahasiswa, setiap kolom untuk nilai mata kuliah. Dan D, data dilewatkan sebagai referensi agar tidak disalin sehingga lebih efisien. Selanjutnya, for int i sama dengan 0, 1 kurang dari nilai size sama dengan
I++. Nilai size mengembalikan jumlah mahasiswa atau baris dalam vektor. Loop ini akan mengiterasi setiap mahasiswa. Kemudian inner loop atau kolom. For int j sama dengan 0. J kurang dari nilai I size. J++. Cout nilai I dan J. Nilai I size mengembalikan jumlah nilai mata kuliah untuk mahasiswa KI. Loop ini mengiterasi nilai setiap mata kuliah. Dan untuk output, untuk setiap mahasiswa tampilkan semua nilainya dalam satu baris. Contoh outputnya. Selanjutnya hitung nilai rata-rata. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari setiap mahasiswa. Parameter masukan, sama seperti fungsi sebelumnya, menggunakan vektor-vektor float. Iterasi baris atau mahasiswa. For int I sama dengan 0, I kurang dari nilai size, I++. Loop ini berjalan sebanyak jumlah mahasiswa. Menghitung total nilai. Float total sama dengan 0, for int j sama dengan 0. Nilai I size j++, totalnya plus sama dengan nilai I dan j. Nilai I dan j menambahkan semua nilai mata kuliah untuk milik mahasiswa KI ke variabel total. Dan float rata-rata sama dengan total atau nilai I size, total nilai dengan jumlah mata kuliah. Fixed dan set precision 2 digunakan untuk menampilkan rata-rata hingga 2 angka di belakang koma. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novel Fardian. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3, fungsi untuk mencari nilai tertinggi dan terendah pada mata kuliah tertentu. Void. Fungsi ini bertugas untuk mencari nilai tertinggi dan terendah dari mahasiswa pada mata kuliah tertentu. Dan nilai matris 2 dimensi yang menyimpan nilai semua mahasiswa untuk semua mata kuliah. Nama mata kuliah juga, daftar nama mata kuliah misalnya pemrograman dan lain-lain. Indeks mata kuliah yang ingin dicari nilai tertinggi dan terendahnya. IF, indeks mata kuliah, memeriksa apakah indeks mata kuliah yang dimaksud valid dalam rentang yang benar. Jika tidak benar, fungsi akan langsung keluar dengan pesan error. Float nilai tertinggi. Untuk menyimpan nilai tertinggi diinisialisasi dengan -1. Nilai terendah mungkin dimulai dari 0. Nilai terendah. Untuk menyimpan nilai terendah diinisialisasi dengan 101, nilai maksimal biasanya 100. Mahasiswa tertinggi dan terendah atau mahasiswa terendah menyimpan indeks mahasiswa yang memiliki nilai tertinggi dan terendah. Dan for membandingkan nilai mata kuliah ke indeks mata kuliah. Nilai tertinggi nilai tersebut disimpan sebagai nilai tertinggi baru bersama dengan indeks mahasiswa. Jika lebih kecil, nilai tersebut disimpan sebagai nilai terendah baru bersama dengan indeks mahasiswa. Fungsi utama main. Tujuan utama fungsi main mengatur alur eksekusi program secara keseluruhan. Fungsi ini membuat data nilai mahasiswa, meminta input dari pengguna menggunakan fungsi.
Cari tertinggi terendah untuk mencari nilai tertinggi dan terendah. Cons Inte jumlah mahasiswa dan jumlah mata kuliah menentukan jumlah minimal mahasiswa dan mata kuliah. Nilai matris untuk menyimpan nilai mahasiswa, nama mata kuliah, daftar nama-nama mata kuliah. Fungsi input data nilai digunakan untuk meminta pengguna mengisi nilai mahasiswa. Nilai disimpan dalam matriks nilai. Menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Fungsi hitung rata-rata menghitung rata-rata nilai tiap mahasiswa berdasarkan semua mata kuliah. Indeks mata kuliah. Program meminta pengguna memasukkan indeks mata kuliah. Indeks digunakan untuk memanggil fungsi cari tertinggi terendah guna mencari nilai tertinggi dan terendah. Oke guys, seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, di sini kami akan melakukan pemrograman. Kami akan menampilkan hasil dari program yang telah kami buat. Nah, tampilan pertamanya akan seperti ini. Kita akan disuruh masukkan nilai mata kuliah. Nilai mata kuliah untuk mahasiswa pertama. Nilai mahasiswa itu mulai dari 0 sampai 100 ya guys. Tapi di sini saya memilih angka kecil aja karena mata kuliah mahasiswanya itu banyak. Jadi saya masukkan yang simple aja. Tampilannya akan seperti ini ya guys. Kita masukkan nilai mata kuliah mahasiswa 1 sampai mahasiswa ke-10. Nah, di bagian ini kita akan mempercepat ya guys, karena mata kuliahnya itu banyak banget. Nah, setelah kita memasukkan nilai mata kuliah, tampilan berikutnya adalah mengenai nilai rata-rata mahasiswa. Dan di sini kita bisa lihat tampilan nilainya, tampilan nilai rata-rata mahasiswa, dan tampilan nilai mata kuliahnya. Kita juga bisa melihat siapa yang paling tinggi dan yang paling rendah. Setelah tampilan nilai rata-rata mahasiswa, di sini kita bisa lihat masukkan indeks nilai mata kuliah, dan saya memasukkan nilai mata kuliah 3. Mahasiswa dengan nilai tertinggi yaitu mahasiswa 3 dengan nilai 9,00 pada mata kuliah kalkulus. Sedangkan yang dengan nilai terendah yaitu mahasiswa 7 dengan nilai 3,00 pada mata kuliah kalkulus. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atau jelaskan kepada teman-teman. Jika ada salah pengucapan ataupun salah penjelasan dari kami, mohon dimaafkan. Dan kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.